An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, bersabda, khuyyira, dikon milih, disuruh memilih. Sulaimanu alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihannya? Bainal ilmi, antara ilmu, wal milki, dan kerajaan. Fakhtarul ilmi, fakhtarul ilma. Maka Nabi Sulaiman disuruh milih oleh Allah antara ilmu dan kerajaan, kekayaan. Nabi Sulaiman langsung memilih al-ilma. Dia memilih ilmu. Ya Allah, aku hanya meminta ilmu kepadamu. Fa'atallah. Maka Allah memberikannya ilmu, wal milk, dan kerajaan. Ilmunya dapat, diulik, dikerjakan, hasilnya menjadi kerajaan. Jadi mendingan ilmu daripada kerajaan. Ketika kerajaan bisa dikelabui orang, habis kerajaan tidak lagi bisa mencapai itu. Susah, nggak bisa, nggak tahu caranya. Wa qala ba'dul hukama, dan mengatakanlah sebagian ahli hikmah atau ulama hikmah, al ilmu salah satu ahrufin, ilmu terdiri daripada 3 huruf. Ainun wa lamun wa mimun. Ain, lam, dan mim. Ilmu. Al ilmu itu ada 3 huruf, ain, lam, dan mim. Ainnya itu artinya iliyin, sumber atau simbol keluhuran, kemuliaan. Wastiqaqul lami, dan lam itu maknanya adalah al-lutfi, minal lutfi, dari kelembutan. Wastiqaqul mimi minal milki, dan mim itu kepada milk, itu kerajaan atau kekuasaan maksudnya. Jadi dari 3 huruf ilmu ini, mestinya orang berilmu itu adalah mereka dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sering dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajatnya naik di sisi makhluk dan Allah. Kemudian lamnya, orang berpengetahuan banyak, semakin dia paham ilmu agama, sumbernya semakin banyak, maka dia semakin paham sehingga dia semakin bersikap lembut. Lembut itu bukan nggak semangat atau tidak tegas. Ada saatnya lembut itu artinya memahami segala persoalan dari segala sudut pandang sehingga dia bisa berikan solusi yang tepat kepada orang yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah mimnya adalah kekuasaan. Dengan ilmu, salah satu sahabat mengatakan, manusia, orang, ulama yang berilmu pengetahuan dan mengamalkannya, dia bisa menaklukkan dunia dan seisinya jika dia mau. Tetapi justru orang yang semakin luas keilmuannya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tingkatan berikutnya adalah zuhud. Setelah alim nanti zahid. Maksudnya menguasai orang, mengatakan apa saja menjadi pegangan orang, ya dia sebetulnya punya peluang untuk menaklukkan dunia. Tetapi dia semakin begitu malah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mim yaj'alahu milkan wa yuqalu yadullu ala syarfil ilmi, itulah yang dikatakan kemudian ya wa yuqalu, dikatakan yang menunjukkan dasar bahwa ilmu itu adalah mulia atau kemuliaan ilmu, sebagaimana firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul, katakanlah Muhammad, Rabbi zidni, ya Rasulullah berdoalah engkau kepadaku, mintalah kepadaku, ya Allah zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepada ilmu. Dalam kitab Majalisul Abrar, li'anna Allah ta'ala u'ti'a'ta Muhammadan kullal ulum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan setiap ilmu apa saja kepada Nabi Muhammad SAW, mau yang zahir, mau yang batin, yang kelihatan, mau yang tidak, yang nampak termasuk yang gaib, akhirat, surga, neraka, Rasul pernah diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul turun ke bumi, diceritakan itu semua. Maka sebagai umatnya kita mengedepankan iman tentang sesuatu yang gaib. Lam ya'murhu bitalbi ziyadati ghairi ilmin. Dan Rasulullah juga tidak pernah Allah tuntut, tidak pernah Allah suruh untuk mencari, meminta kepada Allah selain daripada minta tambahkan ilmu, ya Allah. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Itu aja yang diminta oleh Allah Rasulullah. Hukiyanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam aja ila babil masjid, ini populer seringnya. Saya cerita ini singkat karena sudah sering juga dengar. Ila babil masjid faru'a syaitona inda babihi, diceritakan bahwa Rasulullah SAW datang ke satu masjid, di mana di masjid itu faru'a, Rasulullah melihat syaitan inda babihi, ada setan lagi berdiri di depan pintu masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah mengatakan ketika melihat ada iblis duduk di depan pintu, faqala Rasulullah, ya iblis, wahai iblis, matasna huna, apa yang kau kerjakan di sini? Lagi ngapain iblis? Faqala syaitan, setan itu menjawab, uridu an adkhulal masjidah,
Saya tadinya mau masuk masjid, mau ganggu orang lagi sholat. Wa afsada sholati hadzal musalla. Saya ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid sana tadinya. Walakin akhafu, tapi pas masuk di pintu masjid saya takut, saya khawatir. Min hadzal rajuli an-naim. Saya khawatir dengan orang yang sedang tidur di pintu sini, di pintu masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, ya iblis, hai iblis, lima lam takhaf, kenapa kamu tidak takut sama orang yang sedang sholat? Wa huwa fil ibadah, kan mereka lagi ibadah kepada Allah. Wal munajat, mereka sedang munajat taqarrub kepada Allah. Wa takhafu minnan naim, sementara engkau takut kepada orang yang sedang tidur. Wa huwa fil ghaflah, padahal orang tidur itu sedang lalai, sedang lupa, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Faqala syaitan, sontak setan menjawab, musolli, orang-orang yang sholat itu adalah jahilun, orang-orang yang jahil, dia tidak mengetahui cara sholat yang benar. Mungkin wudunya kurang, wudunya tidak tahu, bisa jadi takbir bacaannya kurang pas, sehingga setan menganggap mereka adalah orang yang sholat itu sedang dalam keadaan jahil. Wa ifsaduhu ashal, kalau ngerusak yang jahil mah gampang banget, nggak usah dibisikin deket-deket, dari jauh juga dibiarin, udah batal sendiri, gitu kira-kira. Walakinan naim alimun, tetapi yang tidur di pintu masjid ini adalah alimun, seorang alim. Idza aghwaitul musalli, ketika saya bangunkan orang-orang atau saya goda orang-orang yang sedang sholat, maka saya khawatir dia akan terbangun. Wa afsadat sholatu, kemudian mereka sholatnya batal, saya khawatir min yaqadatihi, orang alim ini bangun, lihat ramai di depan lagi jamaah, imamnya lupa baca, harusnya makmumnya subhanallah, salah baca ya, atau harusnya ruku, dia malah nggak ruku, harusnya bangun dia tahiyat. Itu karena nggak tahu, imamnya nanya, ini berapa rakaat ya? Nah, imam nanya dijawab sama makmum, 3, terusin. Nah kalau gitu berisik nanti, kalau berisik ulama ini bangun, kalau bangun nanti dibenerin yang pak, gini yang benar sholatnya. Itu setan takut. Makanya lebih baik saya kipasin aja yang lagi tidur ini, biar dia tidak memberikan tidak membenarkan orang-orang yang sholat itu, tidak memberikan pelajaran kepada mereka. Maka dari itulah Rasulullah SAW kemudian bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang alim lebih utama daripada ibadah jahil. Dilihat dari konteks tadi ya, dilihat dari konteks tadi bahwa seorang alim lebih utama dibanding abid ini, abid yang jahil maksudnya. Mereka tuh sia-sia ibadahnya, sia-sia karena tidak dengan ilmunya. Tapi kalau abid kemudian ilmunya dipakai, walaupun baru segitu bisa sholat 5 waktu saja, puasa cuma Ramadan saja, yaitu tidak termasuk dalam kategori jahil. Jahil tuh ada 2, ada murokab juga. Udah nggak tahu, nggak nanya, nggak belajar. Jadi akhirnya pede aja. Yang penting sholat dah. Allah juga tahu kok. Mau wudunya yang benar, mau nggak wudu, kayak Allah tahu. Gitu. Itu mana daripada keutamaan seorang alim. Minhajul muta'allimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man ayyafidha ilma, barang siapa yang ingin menjaga ilmunya, menghafal, kuat hafalan tentang ilmu pengetahuannya, ayyulazima, maka hendaklah dia mulazimah atau melanggengkan, mudawamah, melanggengkan, mengistiqomahkan. Siapa yang dia ingin menjaga hafalannya, mengetahui ilmu susah, belajar susah, ketika sudah dikasih pelajaran lupa mulu, susah ingatnya, susah ngamalinnya, banyak lupanya, banyak lalainya. Maka salah satu solusinya ayyulazima khamsu khisalin, hendaklah dia istiqomah dengan 5 hal. Al-ula, yang pertama, sholatul laili walau rakaataini, hendaklah sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Wasaniyatu, yang kedua, dawamul wudu, istiqomah batal, wudu lagi selagi masih ada air, tidak ada halangan, silakan wudu lagi. Wasalisatu, yang ketiga adalah at-taqwa fis sirri wal alaniyah, sholat puasa ibadah bukan karena lagi banyakan, bukan cuma di masjid, termasuk di rumah, jadikan tempat-tempat ibadah juga di mana saja. Takwa harus dilakukan, tidak hanya dalam keadaan terbuka, tapi dalam kesendirian. Yang keempat, ar-rabi'atu ayyakula littaqwa, makanlah karena dasar takwa, agar supaya sehat badan jasmani rohani, supaya bisa ibadah. La li syahwah, bukan karena syahwat. Jadi ini hadis ini mendasari tentang pantangan tadi. Jadi bukan karena pantangan, hati-hati.
kehati-hatian daripada saya kemudian mulus-mulus jadi nggak ikut sholat, mendingan jangan makan itu gitu artinya. Dijaga makan supaya tidak dengan syahwat tapi karena takwa. Wal khamisatu yang kelima adalah as-siwaku dengan siwak. Itu 5 hal yang bisa membuat orang terjaga daripada hafalannya, terjaga daripada ilmunya. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarfud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Kemuliaan dunia ini yang kita jalani sekarang maupun kemuliaan akhirat nanti di akhirat kehidupan yang akan datang, ma'al ilmi, hendaknya kita capai dengan ilmunya. Wa syarfud dunya wal akhirah, kemuliaan, kebaikan, keberkahan, kesuksesan dunia akhirat mesti didasari dengan ilmu pengetahuan. Wal alimul wahid, seorang alim satu atau seorang alim akbaru min jihatil fadli, lebih berat, lebih besar di antara keutamaannya indallahi ta'ala min alfi syahidin. Jadi ada syahid, ada alim. Syahid orang yang membela Islam, ada orang seorang alim yang dia tidak ke medan perang tetapi dia menjaga ngaji anak-anak muridnya dari Iqra, Quran, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian jamaah, dia istiqomah terus itu jaga Islamnya dengan tradisi kebiasaan-kebiasaan lama yang baik, dia jaga tahlilan, zikirnya, dia jaga selamatan dengan tradisi Islamnya gitu yang ada nilai-nilai keagamaan. Keutamaannya dibanding dengan orang yang mati syahid. Walaupun orang yang alim tadi ketika meninggal syahid juga namanya. Al-alimul wahid, seorang alim akbaru min jihatil fadli, lebih besar atau 1000 bandingan mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Wal muradu minal alimi, yang dimaksud orang alim di dalam hadis ini apa? Nih kesimpulan. Yang terakhir adalah tadi kita bahas tentang ilmu, ulama seperti ini dan itu, keutamaannya, kelebihan dan sebagainya. Maka dalam paragraf yang ini dikatakan maksud daripada alim fi hadzal hadis. Apa yang dimaksud alim di dalam hadis yang tadi disebutkan di atas? Huwa alimun, adalah seorang alim, orang yang mengetahui ilmu agama. Amila bi ilmih, juga dia mengamalkan ilmunya itu untuk ku anfusakum wa ahlikum, untuk menjaga dirinya, keluarganya, jamaahnya, lingkungannya. Itu maksudnya alim tadi. Jadi enggak alim sendirian gitu. Nah, qala alaihi salatu wassalam innallaha khalaqa tahtal arsy madinata maktuban ala babiha manzarul ulama faka'anna mazarul anbiya. Rasulullah Subhanahu wa taala telah menciptakan tahtal arsy, di bawah arsy satu kota, di situ tertulis dengan besar ala babiha, di pintunya terdapat tulisan manzarul ulama, siapa yang berkunjung kepada ulama, berkunjung tabarukan, tafaulan, mendengar nasihat dan lain sebagainya, berbuat soleh di situ. Faka'annama, maka sama dia seperti zarul anbiya, sama seperti dia berziarah kepada para nabi dan rasul. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atan indal ulama, duduk 1 jam, kalau tadi 2 jam kelamaan, ini ada yang lebih mending nih, sejam. Indal ulama ahabbu ilallahi min ibadati alfisana, duduk 1 jam ngaji pasaran, di sisi Allah lebih dicintai dibanding ibadah 1000 tahun. Lagian 1000 tahun ke insya Allah nggak bakal nyampe ya. Nah itu 1 jam tadi. Kalau yang awal 2 jam kayaknya lama bener. Jalasa ala aliman itu saat ini. Ini ada yang di korting nih, sejam aja. Nah maka itu saya akhiri. Mudah-mudahan sedikit banyak kita mendapatkan keberkahan tadi dari fadilah sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan diterima ibadah kita hari ini dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.